warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Aji Pamungkas. Saya di sini akan mempresentasikan PAK dan PAHK dalam kesehatan. Di sini saya akan menerangkan PAK terlebih dahulu. PAK adalah penyakit APK akibat kerja. Suatu penyakit atau keadaan kesehatan yang diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang pertama adalah fisik. Salah satunya adalah radiasi karena orang bekerja dengan materi radioaktif terpapar risiko untuk mengalami penyakit akibat radiasi. Yang kedua adalah kimiawi, yaitu salah satunya penyakit menular dapat datang dari pekerjaan, antara lain bakteri, virus, jamur, dan parasit, terutama bagi kalian yang bekerja di bidang peternakan. Yang ketiga adalah infeksi, salah satunya debu dan uap. Selain memicu alergi, debu dan uap dapat menimbulkan berbagai penyakit pernapasan seperti asma atau bahkan penyakit paru obstruktif kronis. Yang keempat adalah psikologi, salah satunya adalah kurangnya work-life balance, tuntutan kerja yang berat dan secara terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan secara mental. Terus selanjutnya saya akan menerangkan tentang PAHK. Sesuai dengan Kepres RI Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993, penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat hubungan kerja, penyakit yang berhubungan atau terkait dengan pekerjaan, namun bukan akibat karena pekerjaan. Terdapat jaminan seperti kecelakaan kerja. Hak jaminan paling lama 3 tahun sejak hubungan kerja tersebut berakhir. Contoh asma, TBC, dan hipertensi. Prinsipnya, kedua penyakit adalah sama. Pada dasarnya penyakit akibat kerja adalah sama dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Perbedaannya hanya pada penyakit akibat kerja terjadi hanya di antara populasi pekerja. Penyebab spesifik adanya paparan di tempat kerja diatur oleh Kepmen nomor 1 Menteri 1981, meliputi 30 jenis penyakit dasar keselamatan kerja. Di sini saya adalah mencontohkan unsafe condition. Sebelumnya, unsafe condition adalah kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi pekerja atau orang-orang. Contoh di bawah ini. Di bawah ini ada kabel yang berserakan yang dapat membahayakan pekerja atau orang ataupun anak kecil yang untuk melewati kabel tersebut, karena kabel tersebut masih dalam keadaan on atau aktif listriknya. Yang kedua adalah unsafe action. Unsafe action adalah tindakan-tindakan yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Di bawah ini adalah contohnya. Di situ sudah terlihat bahwa kabel sudah berserakan, tapi pekerja itu tidak tahu atau sengaja melewati kabel tersebut. Yang ketiga adalah near miss. Near miss adalah hampir celaka atau nyaris celaka. Adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan, tidak mengakibatkan cedera atau penyakit, kerusakan properti, tetapi malah memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian tersebut. Di bawah ini adalah contohnya. Di bawah ini adalah kita lihat bahwa pekerja atau orang lain hampir terbelit karena sudah dapat terlihat tadi adalah kabelnya masih on dan orang ini hampir saja terbelit, mungkin bisa tersetrum oleh kabel tersebut. Yang keempat adalah accident. Accident adalah menyebabkan kerugian. Accident dapat terjadi pada apa saja manusia, seperti kematian, luka berat, patah tulang, dan cedera lainnya. Seringkali menjadi pusat perhatian. Di bawah ini contohnya. Di sini telah terjadi accident, yaitu orang terjatuh karena terbelit kabel dan kesetrum, mungkin dapat menyebabkan kematian. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan atau pengucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.